Halo siswa-siswi kelas 10 MIA, bertemu lagi di pelajaran matematika wajib. Ini merupakan video pembelajaran yang ketiga. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Untuk menyelesaikan soal-soal nilai mutlak ada beberapa cara yang digunakan. Namun untuk kali ini Ibu hanya menjelaskan 3 cara untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak berdasarkan bentuk-bentuknya. Silahkan diperhatikan dengan baik, selamat belajar. Baik, untuk contoh soal yang pertama untuk persamaan nilai mutlak, itu bentuk pertamanya seperti ini. Nilai mutlak dari fungsi f(x) sama dengan c, dengan syarat nilai c-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Tentukan penyelesaian persamaan dari nilai mutlak x dikurang 2 sama dengan 3. Kalau kita lihat baik-baik, 3 ini sebagai c-nya, maka bisa dikatakan bahwa 3 lebih besar dari 0. Nah, sedangkan fx-nya ini adalah x dikurang 2. Untuk menyelesaikan persamaan ini, maka bisa kita gunakan definisi nilai mutlak yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana jika nilai mutlak x itu bisa dijabarkan menjadi 2 bernilai positif jika x-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan bisa bernilai negatif yaitu negatif x jika nilai x-nya itu kurang dari 0. Maka tinggal kita tulis di sini penyelesaiannya. Kita jadikan secara definisi ya, secara definisi. Secara definisi, maka fungsi fx x kurang 2, nilai mutlak x kurang 2 itu bisa bernilai positif. Jadi kita tulis positif x kurang 2 sama dengan 3. Atau bernilai negatif, maka menjadi negatif x dikurang 2 sama dengan 3. Tinggal kita cari berapa nilai x-nya mulai dari sini. Maka ini menjadi x dikurang 2 sama dengan 3. Kita hilangkan kurungnya sehingga x sama dengan 3 ditambah 2. Jadi x sama dengan 5. Ini ketika x negatif 2-nya bernilai positif. Nah, untuk x negatif 2 bernilai negatif, maka ini kita kali ke dalam menjadi negatif x ditambah 2 sama dengan 3. Maka negatif x sama dengan 3 dikurang 2. Sehingga negatif x sama dengan 1, x sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaian persamaan nilai mutlak x kurang 2 sama dengan 3 adalah x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 1. Untuk bentuk kedua seperti ini, nilai mutlak fx itu sama dengan nilai mutlak gx. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan nilai mutlak 3x ditambah 6. Nah, maka kalau bentuknya seperti ini bisa kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga kita tinggal tulis 2x min 1 kuadrat sama dengan 3x ditambah 6 kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan bentuk kuadrat seperti ini kita bisa menggunakan persamaan ini ya, yang sudah dipelajari sejak SMP, yaitu a plus b dikuadratkan sama dengan a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Kalau bentuknya pengurangan a dikurang b kuadrat, maka bisa ditulis a kuadrat dikurang 2ab ditambah b kuadrat. Sehingga bisa kita selesaikan. Ini tinggal menjadi 2x kuadrat 2x kuadrat dikurang
2 kali 2x kali 1 ditambah 1 kuadrat sama dengan 3x kuadrat ditambah 2 dikali 3x dikali 6 ditambah 6 kuadrat. Maka hasilnya 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 sama dengan 9x kuadrat ditambah 2 kali 3 6, 6 kali 6 36, x ditambah 36. Kalau sudah bentuknya seperti ini, maka kita buat menjadi persamaan sama dengan 0, sehingga ini yang di sebelah kanan kita pindah ruas satu-satu, maka menjadi 4x kuadrat. 9x positif, maka pindah ruas menjadi negatif 9x kuadrat, kemudian dikurang 4x, kita pindah 36x nya, pindah ruas maka menjadi negatif 36x ditambah 1, kemudian 36 nya kita pindah ruas menjadi negatif 36 sama dengan 0. Tinggal kita selesaikan. 4x kuadrat dikurang 9x kuadrat itu negatif 5x kuadrat, kemudian negatif 4x dikurang 36x hasilnya adalah 40x, kemudian 1 dikurang 36 maka hasilnya negatif 35 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal cari nilai x nya dengan cara kita faktorkan. Sebelum kita faktorkan, supaya lebih mudah, bisa kita kali dengan negatif 1. Maka hasilnya 5x kuadrat ditambah 40x ditambah 35 sama dengan 0. Tadi hasilnya adalah 5x kuadrat ditambah 40x ditambah 35 sama dengan 0. Maka kita cari faktornya ya. Pertama kita lihat angka yang di depan ini hasil dari 5x dikali x ya. Jadi 5 dikali 1 kemudian x dikali x, maka bisa kita tulis di sebelah sini 5x, kemudian ini ada x. Nah, untuk menentukan berapa bilangan di sebelah sini dan di sebelah sini, itu kita lihat yang pertama bilangan yang paling belakang ini yaitu 35. Nah, berapa hasil kari dari 35? Itu kan ada 1 kali 35 kemudian 5 dikali 7. Nah, jadi kita bisa tuliskan yang mana nanti itu kemudian kalau misalnya dikalikan, jadi ini ya, nanti bilangannya ini hasil kali ini, kemudian hasil kali antara 5x dan nilai di sebelah sini, itu kalau dijumlah hasilnya 40. Maka supaya bisa dibuktikan, kita tulis saja. Misal di sini adalah 5, di sini adalah 7. Karena operasi hitungnya sama-sama penjumlahan, maka di sini pasti positif, di sini positif. Nah, kemudian bisa kita cek 5x dikali 7 itu adalah 35x. Nanti akan kita tambah dengan 5 dikali x, 5x. Hasilnya adalah 40x. Maka faktornya ini sudah benar. Karena 5 dikali 7 35, hasil penjumlahan dari 5x ditambah 5x kali 7 itu adalah 40x. Maka hasilnya tadi sesuai dengan faktornya, berarti 5x ditambah 5 dikali x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, berarti kita tinggal cari nilai x-nya. Satu-satu kita cari mulai dari 5x ditambah 5 sama dengan 0. Maka 5x sama dengan 5-nya pindah ruas menjadi negatif 5. Maka x sama dengan negatif 5 dibagi 5, hasilnya x sama dengan negatif 1. Ini untuk 5x tambah 5 sama dengan 0. Kemudian untuk x plus 7 sama dengan 0, maka x ditambah 7 sama dengan 0. X sama dengan 7-nya pindah ruas menjadi negatif 7. Nah, sudah dapat nilai x-nya, tinggal kita tulis jadi himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 1 sama dengan mutlak 3x plus 6 adalah min 1, min 7. Untuk
bentuk yang ketiga itu seperti ini. A nilai mutlak fx kuadrat ditambah B dikali nilai mutlak fx ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka ke contoh soal saja langsung. Misalnya seperti ini, tentukan himpunan penyelesaian berikut. Nilai mutlak X dikurang 4 kuadrat dikurang 4 dikali mutlak X dikurang 4 dikurang 12 sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini, maka bisa diselesaikan dengan cara membuat permisalan. Kita buat nilai mutlak fx-nya itu kita misalkan dengan Y, sehingga kalau dari persamaan ini bisa diperoleh nilai mutlak fx-nya adalah X dikurang 4, maka kita misalkan Y-nya sama dengan mutlak X kurang 4, sehingga bisa dibuat persamaannya menjadi Y kuadrat dikurang 4Y dikurang 12 sama dengan 0. Maka cara pertama kita faktorkan dulu. Kita faktorkan, mulai dari sini Y pangkat 2 itu hasil dari perkalian Y dikali Y. Kemudian kita tentukan bilangan-bilangan di sebelah sini, itu yang kalau dikali hasilnya 12 dan kalau dijumlah itu hasilnya negatif 4. Maka kita lihat 12 itu hasil perkalian dari 1 dikali 12, kemudian 3 dikali 4, kemudian 6 dikali 2. Nah, yang paling memungkinkan itu adalah 6 dan 2. Bisa kita tulis di sini 6 dan 2. Nah, 6 dikali 2 itu hasilnya 12. Kemudian penjumlahan bilangan 6 dan 2 itu harus menghasilkan negatif 4. Maka bisa kita buat operasi hitungnya di depan 6 adalah negatif, kemudian di depan 2 adalah positif. Nah, faktor-faktor ini sama dengan 0. Baru kita cari satu-satu nilai Y-nya. Mulai dari Y dikurang 6 sama dengan 0, maka Y-nya bernilai 6. Kemudian untuk Y ditambah 2 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan negatif 2. Maka kita kembali lagi ke tadi, kalau sudah menemukan mencari nilai Y sama dengan 6 dan Y sama dengan negatif 2, itu kita kembalikan lagi dalam bentuk permisalan tadi, nilai mutlak X dikurang 4 itu sama dengan Y. Maka kita uji satu-satu. Untuk yang pertama, Y sama dengan negatif 2, maka mutlak X dikurang 4 sama dengan negatif 2. Nah, ingat nilai mutlak suatu fungsi itu tidak pernah bernilai negatif. Maka untuk fungsi ini itu tidak ada himpunan penyelesaiannya. Jadi bisa Ibu tuliskan untuk fx sama dengan C itu kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan, atau bisa dikatakan tidak ada penyelesaiannya. Maka tinggal kita uji untuk Y yang kedua, yaitu Y sama dengan 6, maka nilai mutlak X dikurang 4 sama dengan 6. Ingat definisinya, bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau bernilai positif maka tetap X dikurang 4 sama dengan 6, maka X sama dengan 6 ditambah 4, X sama dengan 10. Untuk X nya bernilai negatif, maka X dikurang 4 sama dengan 6, sehingga negatif X ditambah 4 sama dengan 6, maka min X sama dengan 6 dikurang 4, min X sama dengan 2, atau X sama dengan negatif 2. Nah, sudah dapat nilai X nya yaitu 10 dan X negatif 2, sehingga himpunan penyelesaian untuk X min 4 pangkat 2 dikurang 4 X min 4 dikurang 12 sama dengan 0 adalah negatif 2,10.